Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah karya yang jujur aja bener-bener luar biasa. Judulnya Perubahan Self-Concept Melalui Hipnosis, Tinjauan Sistematis Terhadap Peran Rekonsolidasi Memori Emosional yang ditulis oleh Yusdi Lastutianto. Karyanya ini ngebedah dalam banget soal gimana kita tuh sebenarnya bisa merestrukturisasi konsep diri dan melakukan rekonsolidasi memori emosional lewat hipnosis klinis. Kalau selama ini Anda mikir kepribadian atau trauma masa lalu itu sifatnya permanen, wah, ulasan ini bakal benar-benar ngubah cara Anda ngelihat otak manusia. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ketakutan lama atau identitas traumatis dari masa lalu kok sering banget balik lagi? Padahal nih, orang itu mungkin udah bertahun-tahun ikut terapi tradisional. Tapi tiba-tiba pas lagi banyak pikiran atau di bawah tekanan, kecemasan lama itu ngambil alih lagi. Ini kan bikin kita mikir ya, seberapa permanen sih sebenarnya identitas kita itu? Apa kita benar-benar sembuh? Atau jangan-jangan kita cuma pinter nyembunyiin lukanya aja? Nah, buat ngejawab itu, kita masuk ke bagian pertama, memori emosional dan konsep diri. Dulu banget, psikologi itu nganggap kalau identitas orang dewasa itu ya udah statis, kaku, nggak bisa diubah. Tapi neuroscience modern ngebuktiin hal yang sebaliknya. Otak kita itu secara aktif dan terus-menerus ngelakuin yang namanya pemangkasan diri atau self-pruning. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini benar-benar proses neurologis dan psikologis di mana kita secara harfiah menghapus sifat-sifat negatif dari identitas kita. Di makalahnya, Yusdi ngutip model De Vogel soal perubahan konsep diri, yang pakai induksi berorientasi penguasaan buat memperbaiki elemen diri yang terdisosiasi dan ngerasa nggak berdaya. Jadi intinya, identitas kita itu sama sekali nggak statis. Dia terus-menerus memangkas dan ngebentuk ulang dirinya sendiri. Terus pertanyaannya, kalau otak kita seplastis itu, kenapa susah banget buat benar-benar berubah? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, masalah pada terapi konvensional. Gini, mari kita bandingin dua konsep penting, ekstingsi dan rekonsolidasi. Terapi konvensional itu biasanya jalan di atas prinsip ekstingsi. Ini tuh kayak perjuangan sadar dari atas ke bawah, di mana pasien diajarin buat bikin sirkuit memori baru, tujuannya buat nekan si kecemasan lama. Tapi masalahnya, ekstingsi ini rapuh banget. Dia cuma ngasih semacam selimut ke memori lama. Akar traumanya masih duduk manis di bawah sana, di area subkortikal otak kita. Beda ceritanya sama rekonsolidasi. Proses ini benar-benar memodifikasi atau bahkan menghapus total memori akar tersebut. Bayanginnya gini deh, terapi tradisional itu ibarat kita bikin file komputer baru, cuma buat nyembunyiin file yang korup. Masalahnya kan, file korup itu masih ada di hard drive Anda, nunggu waktu yang tepat buat bikin sistemnya crash atau macet. Nah, ini dia alasan tragis dibalik kenapa ketakutan lama itu bisa balik lagi. Pas stres pasien udah lewat ambang batas, file baru yang rapuh tadi hancur, dan file memori awal yang korup tadi langsung ngambil alih tanpa permisi. Tapi tenang, sains nemuin jalan keluarnya. Kita masuk ke bagian 3, rekonsolidasi, atau gimana caranya mengedit ingatan lama. Penemuan ini itu ibarat nemuin celah di sistem otak kita. Terus, gimana cara ngebuka celah ini? Kuncinya ada di satu hal, kesalahan prediksi atau prediction error. Ini adalah kunci absolut buat ngebuka neuroplastisitas otak. Maksudnya gini, sekedar nginget trauma masa lalu aja tuh gak cukup, malah kadang bikin makin parah kan. Memori itu harus dibenturkan sama pengalaman baru yang visceral, yang 100% bertentangan sama apa yang diekspektasikan oleh memori traumatis tadi. Benturan realitas yang kontradiktif inilah yang akhirnya ngebuka kembali kunci sinapsis di otak. Dan ini bagian yang paling gila menurut saya. Begitu kesalahan prediksi ini terjadi dan sinapsisnya kebuka, otak Anda bakal ngasih sebuah jendela biologis yang sangat krusial, sekitar 4-5 jam aja. Ini tuh kayak lagi flash cell, tapi buat merestrukturisasi trauma. Selama durasi ini, ada proses sintesis protein baru di otak yang memungkinkan memori emosional tadi buat ditulis ulang atau bahkan dihapus secara permanen dari arsitektur saraf Anda. Sekali lagi, ini bukan kiasan ya, ini murni biologi molekuler. Terus, alat apa dong yang paling pas buat mengeksekusi peretasan otak ini? Nah, kita masuk ke bagian 4. Mengapa memilih hipnosis klinis? Makalah Yusdi ngejelasin kalau hipnosis klinis itu bukan trik sulap. Ini tuh sebenarnya sistem pengiriman neuromodulatori yang presisi banget. Kayak pisau bedah, tapi buat pikiran. Coba perhatiin apa yang terjadi di otak kita. Pas kita lagi sadar normal, default mode network atau DMN di otak itu lagi hiperaktif. Ego kita lagi tinggi-tingginya masang mode defensif, kayak denial atau menghindar.
Tapi, pas masuk ke trans hipnotik, aktivitas DMN ini turun drastis. Artinya apa? Ego kita berhenti bersikap defensif. Tameng kaku dari rasa gengsi dan takut itu runtuh, ngasih jalan buat pemrosesan sensoris dari bawah ke atas. Jadi hipnosis ini nge-bypass pikiran kritis kita, supaya pembelajaran emosional bisa langsung masuk tanpa diblokir sama ego. Dan ini pintar banget sih. Biasanya kan kalau Anda nge-expose orang ke trauma lamanya, amigdala mereka bakal langsung bunyiin alarm panik, yang ada proses terapinya gagal berantakan. Tapi hipnosis ini berhasil ngejaga sistem saraf otonom kita tetap tenang. Makanya, memorinya jadi labil sementara. Pasien bisa dengan aman banget manggil memori yang paling menyakitkan tanpa ngerasa panik sama sekali. Di momen inilah, memori itu jadi sangat rentan dan siap buat diubah. Berbekal pemahaman biologis tadi, mari kita lihat prakteknya di bagian 5, 3 langkah menghapus trauma. Proses yang dikembangkan sama ilmuwan klinis Bruce Ecker ini rasanya brilian banget. Ada 3 langkah. Pertama, aktivasi, memanggil memori akarnya. Kedua, ketidaksesuaian. Nah, di sini kita bikin mismatch lewat kesalahan prediksi tadi. Di tahap inilah keajaiban hipnosisnya bekerja. Hipnosis bisa ngebangkitin realitas imajinal dari otak kanan kita. Misalnya nih, ngebayangin sosok diri dewasa Anda datang buat meluk dan ngelindungi diri anak-anak Anda di masa lalu. Otak subkortikal kita memproses skenario imajiner ini sebagai pengalaman yang 100% nyata secara neurokimia. Terus, masuk deh ke langkah ketiga, pembatalan. Hasil dari proses ini ngelahirin sebuah fakta yang revolusioner banget. Coba dengerin ini. Sirkuit saraf asli dibatalkan. Pasien secara harfiah tidak dapat memunculkan kembali perasaan cemas aslinya, bahkan jika mereka mencoba. Bayangin, proses pembatalan atau nullification ini benar-benar ngehapus rasa sakit emosionalnya secara biologis. Memori faktualnya sih tetap ada, Anda tetap ingat kejadiannya, tapi beban emosionalnya udah benar-benar lenyap. Tentu aja, klaim sehebat ini butuh bukti empiris yang kuat. Kita masuk ke bagian 6, transformasi berbasis bukti nyata. 2,72. Angka ini penting banget. Buat konteks aja ya, di dunia statistik klinis, ukuran efek atau Cohen's d di atas 0,8 itu udah dianggap besar loh. Jadi angka 2,72 buat intervensi hipnoterapi ini adalah efek yang luar biasa masif. Makalah Lastutianto ini nyoroti berbagai studi kuantitatif pakai metrik yang udah jadi standar, kayak Tennessee Self-Concept Scale dan Rosenberg Self-Esteem Scale. Dan tebak, semuanya secara konsisten ngebuktiin kalau hipnosis itu jauh mengungguli efek placebo. Ini bukan cuma sugesti, efeknya nyata dan terukur pakai angka. Tapi kan angka aja nggak bisa nangkap sepenuhnya pengalaman manusia ya. Disinilah metodologi mixed methods ngambil peran. Data kuantitatif emang nunjukin lonjakan statistik yang masif buat harga diri dan penurunan kecemasan. Tapi data kualitatifnya nangkap sisi pengalamannya, yang mana pasien-pasien ini cerita kalau mereka ngerasain hilangnya batasan ego yang kaku dan ngalamin katarsis yang dalam banget. Nah, kerangka evaluasi Joanna Briggs Institute ngegabungin keduanya. Kesimpulannya, rasa aman yang visceral dan rasa percaya yang dalam antara terapis dan pasien, itulah motor penggerak utama di balik semua perubahan neurobiologis ini. Oke, sebagai penutup, dari semua penemuan luar biasa ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat Anda. Siapa sih yang bisa Anda wujudkan dalam diri Anda kalau ternyata memori emosional Anda yang paling membatasi selama ini sama sekali nggak permanen? Pemahaman soal rekonsolidasi memori ini jadi bukti nyata kalau kita tuh nggak dihukum buat terus-terusan ngulang rasa sakit masa lalu. Otak Anda punya kapasitas bawaan yang luar biasa buat membebaskan dirinya sendiri. Sampai jumpa di ulasan materi berikutnya, dan teruslah belajar.